Lalu bagaimana contohnya menerapkan ontologi, epistemologi, dan aksiologi dalam pembahasan tema-tema tertentu? Oke, kita ambil contoh sesuatu yang simple saja. Misalnya pulpen. Pulpen ini kita akan bahas dari sudut ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Ingat, ontologi berkaitan dengan apa hakikat sesuatu, dalam hal ini apa sih hakikat pulpen. Epistemologi, bagaimana cara saya memahami pulpen ini. Dan aksiologi, mengapa pulpen ini saya mungkin letakkan pada satu tempat, tidak pada tempat yang lain. Oke, kita masuk dalam bahasan ontologi. Apa itu pulpen? Berarti kita mempertanyakan hakikat pulpen ini. Mungkin kebanyakan orang menyatakan bahwa ini sudah selesai, ini pulpen, tidak perlu dipertanyakan. Tapi kalau kita mau mendalami lebih jauh tentang hakikat pulpen, maka akan banyak pertanyaan yang muncul dan keganjilan-keganjilan yang muncul kalau kita mau secara teliti menelaahnya. Misalnya, apa sih yang dimaksud dengan pulpen? Apakah pulpen adalah ininya, atau ininya, atau ininya? Apakah kalau saya buka, ini tetap dinamakan pulpen? Atau ketika saya hilangkan komponen yang ada di dalamnya, apakah ini masih disebut pulpen? Atau kalau hanya saya pegang barang ini, apakah ini yang disebut pulpen? Jadi apa sebetulnya pulpen itu? Atau misalnya ketika toh semua komponennya sudah lengkap, tapi tintanya tidak ada, apakah dia masih disebut pulpen? Katakanlah kawan-kawan menjawabnya bahwa pulpen adalah bagian sini sampai bagian sini. Inilah yang disebut dengan pulpen. Mungkin kita akan campur dalam pembahasan epistemologi tentang bagaimana kita memahami. Baik. Oke lah, kalau pulpen itu disebut dari sini sampai sini, bahwa pulpen adalah keseluruhan barang ini dari sini sampai sini. Berarti keseluruhan itu yang disebut dengan pulpen. Tapi kalau misalnya kembali saya lepaskan seperti ini, bukankah keseluruhan tadi sudah berkurang? Sehingga pulpen yang diidentikan dengan keseluruhan itu tadi menjadi berkurang kepulpenannya? Atau tidak, atau bisa masih disebut dengan pulpen? Atau saya kurangi lagi, apakah masih bisa disebut pulpen? Ya, begitulah pembahasan seputar ontologi yang sangat memusingkan. Oke, kita aminkan saja atau kita terima saja misalnya jawaban bahwa pulpen ini adalah keseluruhan dari sini sampai sini. Oke ya, kita terima saja jawaban keseluruhan itu walaupun sebetulnya masih sangat rapuh. Konsep keseluruhan itu sebetulnya ada di luar kita atau ada di dalam kepala kita. Kalau kita tanyakan mana itu keseluruhan, oh keseluruhan adalah ini sampai sini. Mana? Oh ini bukan keseluruhan, ini tutup atasnya. Ini bukan keseluruhan, ini tutup bawahnya. Yang di dalamnya bukan keseluruhan, itu isinya. Oh keseluruhan ini sampai ini. Mana? Ini semuanya. Semua ini adalah keseluruhan. Oke. Kalau kita lihat kesimpulan kita tentang keseluruhan itu berangkat dari sesuatu yang menjadi partikularitasnya atau bagian-bagian kecilnya. Bagian-bagian kecilnya itu tadi kita kelompokkan dalam satu kelompok dan kita beri batasan. Kemudian dari pengelompokan dan batasan itu maka kita sebut ini sampai sini sebagai keseluruhan. Dan keseluruhan itu adalah pulpen. Kita bertanya lagi, lalu keseluruhan itu sebetulnya hasil kesimpulan sini yang ada dalam akal saya atau yang ada di luar saya? Oh, ternyata keseluruhan itu konsep rasionalitas saya, konsep rasio saya, dan bukan sesuatu yang ada di luar.
Yang di luar ini hanyalah partikular-partikularnya. Saya menyambung partikular ini dalam sebuah abstraksi yang saya lakukan dalam kepala saya. Muncul lagi pertanyaan, jadi yang disebut pulpen itu di luar saya atau yang ada di kepala saya? Oh tidak, pulpen itu ya ada di luar, tapi tercermin dalam pikiran saya, dalam kepala saya, dalam akal saya. Muncul lagi pertanyaan, bagaimana kita bisa yakin bahwa apa yang ada dalam bayangan kita, apa yang ada dalam pikiran kita itu sama persis dengan apa yang ada di luar kita? Itu ada gap yang besar. Bisa saja apa yang kita bayangkan itu tidak sesuai dengan apa yang ada di luar. Lalu bagaimana cara saya memahami pulpen ini? Dalam epistemologi dijawab, kalangan empirisme menyatakan bahwa kita memahami segala sesuatu di luar kita menggunakan panca indera kita. Bahwa ini pulpen, saya ketahui karena saya melihatnya, karena saya memegangnya. Dalam beberapa benda saya bisa menciumnya, saya bisa merasakannya. Sedangkan kaum rasional atau aliran rasionalisme mengatakan bahwa kita mengetahui dunia di luar kita dengan akal kita, dengan rasio kita. Kita ambil contoh. Pengetahuan tentang semua manusia pasti mati itu tidak bisa kita saksikan secara empiris. Kita mengamini, kita membenarkan pernyataan bahwa semua manusia pasti mati, tapi bisakah kita membuktikannya dengan panca indera? Tentu tidak. Mengapa? Karena ketika kita mengamini semua manusia pasti mati, toh banyak manusia yang masih hidup dan kita yang membenarkannya juga masih hidup. Jadi semua manusia pasti mati itu adalah kesimpulan logis yang kita buat dari beragam kasus yang ada. Jadi kesimpulan itu kita peroleh dari rasio kita, tidak dengan panca indera kita. Jadi bagaimana cara manusia mengetahui segala sesuatu di luar dirinya? Paling tidak melalui dua jalan, empirisme dan rasionalisme. Seperti itulah bahasan-bahasan dalam epistemologi. Yang terakhir, aksiologi. Kita terapkan lagi pada pulpen ini. Aksiologi ada dua, ada etika, ada estetika, ada tentang moralitas, ada tentang keindahan. Moralitas berkaitan dengan baik, buruk, boleh, tidak, sepatutnya, seharusnya, dan lain sebagainya macamnya. Estetika berkaitan dengan indah tidaknya, bagaimana sesuatu itu bisa diterima dengan secara universal atau tidak, dan lain sebagainya macamnya. Oke, misalnya pulpen ini, ketika saya letakkan pulpen di dalam kocek saya, maka pertanyaan aksiologisnya adalah mengapa? Mengapa saya letakkan pulpen di dalam kantong atau saku baju saya? Mengapa tidak saya letakkan di telinga saya misalnya, dalam keseharian saya beraktivitas atau bekerja atau berjumpa dengan orang lain? Atau mengapa tidak saya letakkan misalnya di sini ketika saya beraktivitas? Atau mengapa tidak saya letakkan di sini dalam kehidupan sehari-hari saya? Tentu paling tidak ada dua pertimbangan saya, yaitu moralitas, yang kedua keindahan. Bahwa lebih terhormat atau lebih baik atau lebih dipandang beretika, bermoral ketika saya letakkan pulpen di saku saya. Lebih indah kalau saya letakkan pulpen di saku saya daripada saya letakkan pulpen di telinga saya, di hidung saya, atau di atas mulut saya. Jadi mengapa, pertanyaan aksiologi itu, mengapa saya letakkan pulpen ini di sini? Karena ada pertimbangan etika dan estetika. Ya begitulah. Mungkin ya semacam kurang kerjaan membahas benda sesimpel ini. Tapi kalau misalnya pembahasan tentang ontologi, epistemologi, dan aksiologi kita bawa ke ranah yang lebih serius, misalnya kita ambil satu topik misalnya ilmu atau pengetahuan, maka kita gunakan kata apa, bagaimana, mengapa. Ilmu, apa itu ilmu? Apakah ilmu itu sama dengan pengetahuan? Kalau sama, mengapa ada kata ilmu pengetahuan?
Kalau sama, mengapa nggak dibalik saja pengetahuan ilmu? Kalau beda, mengapa mereka harus disatukan? Lalu bagaimana dengan sains? Apakah sains diartikan sebagai ilmu atau pengetahuan? Sains asalnya dari bahasa Latin, dari peradaban Barat, dari bahasa Inggris. Ilmu dari bahasa Arab. Apakah sama kedua hal ini? Apa yang disebut ilmu, apa yang disebut sains, apa yang disebut pengetahuan? Menjadi lebih seru dan lebih menarik misalnya. Kemudian bagaimana cara kita memperoleh ilmu? Bagaimana sesuatu itu bisa disebut sebagai ilmu? Bagaimana sesuatu itu bisa dibedakan antara ilmu dan sains? Bagaimana membedakan antara sains dan pengetahuan? Dan beberapa pertanyaan epistemologis lainnya. Apa sih sumber pengetahuan itu? Apa saja kriteria sehingga pengetahuan bisa disebut sebagai ilmu dan lain sebagainya macamnya. Lalu untuk apa ilmu itu? Mengapa seseorang harus berilmu? Mengapa ilmu itu seperti itu? Mengapa sains seperti itu? Mengapa pengetahuan seperti itu? Pertanyaan aksiologis. Misalnya kita bawa juga ke ranah sesuatu yang lebih abstrak. Kebahagiaan misalnya. Apa itu bahagia? Bagaimana cara meraih kebahagiaan? Atau mengapa seseorang harus bahagia? Akan menjadi lebih seru kalau pembahasan-pembahasan seputar tema-tema tertentu ya, menggunakan sudut pandang filsafat. Tentunya akan menjadi sangat mendalam, memberikan kita pandangan yang lebih komprehensif tentang topik-topik tertentu yang kita bahas dengan menggunakan filsafat itu sendiri. Jadi ingat, ada ontologi, epistemologi, aksiologi. Apa, bagaimana, mengapa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.